15.000 per hari selama 6 bulan. Ibu hamil, ibu menyusui dan balita dengan kriteria di lapangan itu anak asuh yang sudah kita berikan itu ada progresnya atau tidak. 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nova Srimopira Penyuluh KB Kabupaten Musirawas dalam program Bisik Kencana alias Bincang Asik program Bangga Kencana di channel YouTube Bangga Kencana Murah. Baik, hari ini kita kedatangan tamu spesial sebagai narasumber dari Penyuluh KB Kecamatan Muara Bliti dan Kecamatan Tiang Pungpung Kepungut. Selamat siang, Mbak. Siang. Bagaimana kabarnya? Sehat, semangat, luar biasa. Penyuluh KB sejati ya. Iya. Baru opening aja sudah pembukaan, saya semangat dan luar biasa. Semoga selalu sehat dan semangatnya selalu menyala dan pokoknya selalu diberi kelancaran dalam bertugas. Baik Mbak, sebelum kita memulai podcast kita pada hari ini, ada baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh dipersilakan? Baiklah, nama saya Fauzia Oktasari. Saya perwakilan dari Kecamatan Muara Bliti. Salam kenal semuanya, saya Zalia Agustina, PLKB Kecamatan Tiang Pungpung Kepungut, Kabupaten Musirawas. Baiklah, pada hari ini kita membahas tentang genting ya. Di sini genting itu bukan berarti yang gawat gitu kan. Genting itu salah satu program dari BKKBN, yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Kalau boleh di-share ke pemirsa YouTube Bangga Kencana Murah, genting itu sendiri apa? Genting itu merupakan program dari BKKBN yang program Kucwin. Di situ genting merupakan gerakan orang gotong royong masyarakat untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan tidak stunting. Selain itu, genting merupakan bantuan untuk keluarga risiko stunting melalui kepedulian serta ada pihak yang sebagai orang tua asuh dan serta anak asuh. Jadi ada OTA dan AA. OTA itu orang tua asuh dan AA itu anak asuh. Oh, kalau itu berarti ada OTA dan AA. Iya. Siapa saja sih yang bisa menjadi OTA, yang terlibat jadi orang tua asuh untuk program genting itu sendiri? Di sini ya, kita di BKKBN ini banyak yang namanya singkatan-singkatan. Salah satu itu OTA. OTA itu orang tua asuh. Dan siapa saja yang menjadi OTA ini bisa dari BUMN, BUMD, bisa juga kita itu individu atau perorangan, LSM atau swadaya, juga dari organisasi atau perguruan tinggi yang bisa ikut serta dalam program genting yang ada di BKKBN. Oh, jadi semua pihak ya, semua sektor bisa terlibat menjadi Bisa. orang tua asuh untuk program genting ini Ya, sendiri. bisa. Itu tadi sudah dijelaskan pengertian dan siapa saja yang bisa menjadi OTA. Dalam suatu program itu setelah ada pengertian dan siapa-siapa yang bisa terlibat, tentu ada tujuan. Kalau boleh dijelaskan apa tujuan dari program genting itu sendiri? Tujuan dari program genting ini ada dua. Yang pertama itu terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan tidak stunting. Dan yang kedua itu meningkatkannya kepedulian serta peran masyarakat itu untuk pencegahan stunting ini. Untuk sasaran genting ini kita ada 3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang kategori keluarga risiko stunting. Oh, jadi itu tadi salah satu atau beberapa yang disebutkan tadi menjadi sasaran dan tujuan dari program genting. Di sini kan adanya orang tua dan adanya AA, tentu juga ada bentuk bantuan yang bisa diberikan dari orang tua asuh kepada anak asuh itu. Ya, betul sekali Mbak. Kita bentuk bantuannya itu ada 2 ya. Nutrisi ya, bantuan nutrisi itu yaitu bantuan yang bentuk makanan yang sudah siap santap, tetapi kita dirupiahkan. Yang pertama itu 15.000 per hari
selama 6 bulan. Yang kedua, 15.000 per hari selama 3 bulan, serta pemberian 2 butir telur per hari selama 6 bulan. Dan bentuk bantuan yang kedua, non nutrisi itu bisa dari bentuk bedah rumah, bisa jamban atau sanitasi, atau bentuk kegiatan maksudnya bantuan yang lainnya selain itu. Oh, jadi ada 2 jenis ya bantuan tadi, Ya. bantuan nutrisi dan non-nutrisi. Bantuan nutrisi tadi terdiri dari 3 ya, bisa Ya. diberikan bantuan selama 3 bulan, 6 bulan, dan 6 bulan. 2 terul per hari selama 6 bulan. 6 bulan, Ya. ya. Oke, yang non-nutrisi tadi lebih ke bantuan secara sanitasi, fisik ya. Oke. Terus di sini kan mbak-mbak berdua nih sebagai penyuluh KB ya. Ya. Adakah peran penyuluh KB dalam program Genting itu sendiri? Ada. Kalau untuk kita itu, yang pertamanya itu kita itu melakukan pemetaan dan verifikasi sasaran orang tua asuh dan anak asuh. Sudah kita melakukan itu, selanjutnya kita melakukan koordinasi dengan pihak terkait, siapa yang menjadi OTA-nya, terus anak asuhnya siapa. Sudah melakukan itu, kita melakukan intervensi. Intervensinya itu kita melakukan KIE kapan sih pelaksanaan OTA ini akan dilakukan. Sudah kita melakukan pementapan itu, baru kita melakukan pemantauan di lapangan. Apakah di lapangan itu anak asuh yang sudah kita berikan itu ada progresnya atau tidak, seperti itu kan. Dan terakhir dilakukanlah pencatatan, pelaporan, dan umpan balik kapan sih kegiatan Genting untuk bulan berikutnya dilakukan. Oh, jadi untuk evaluasi itu kan masuk ke dalam pelaporan ya. Jadi pelaporan itu merupakan salah satu tanggung jawab dari penyuluh KB, sebagai salah satu peran dari penyuluh KB. Ya. Oh, gitu. Jadi misalkan dalam program Genting itu pelaporannya bentuknya seperti apa? Bentuk laporan dari Genting itu sendiri ada 2 ya. Kita setelah melakukan pendampingan atau pelaksanaan bantuan tadi, kita pelaporan dalam bentuk link yang sudah difasilitasi dari Dinas KB setempat. Yang kedua itu melalui aplikasi Siga Mobile, yaitu aplikasi LCMIL, dan itu dalam bentuk KIE yang dilakukan pendampingan oleh kader TPK kita yang ada di lapangan. Oh, baik. Ini kan kita tahu ya, kan program Genting itu adalah salah satu quick win yang disebutkan sama Mbak Zalia tadi, adalah program prioritas nasional juga. Jadi untuk di Kabupaten Musirawas itu sendiri, kalau boleh di-share ke pemirsa YouTube Bangga Kencana Mora, ada berapa sih data Genting per tahun 2025? Kalau untuk data Genting untuk September ini, kita itu sudah mendapatkan dari data dari provinsi, itu targetnya dengan sasaran 3.075 target sasaran. Itu yang dari provinsi. Tetapi di sana kita melakukan verifikasi lagi, melakukan verifikasi ke kecamatan, ke desa, karena kan sudah kita garis bawakan yang Genting ini adalah keluarga berisiko stunting yang kurang mampu. Ya. Nah, jadi sampai saat ini jumlah pendampingan untuk orang tua asuh kita itu ada 134 dan jumlah anak asuhnya 154. Oh, jadi setelah difilter dari 3.075 target sasaran tadi, itu nanti diverifikasi ulang oleh tim pendamping keluarga ya kalau nggak salah ya. Itu berarti yang masuk sasaran 3 tadi yang kata Mbak Zalia tadi kan, yang ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan kriteria kurang mampu. Oke, begitu. Apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan kan program Genting ini? Yang sesuai saya sebutkan tadi merupakan program prioritas nasional, pasti ada upaya yang sudah dilakukan pada keluarga resiko stunting yang ada di Musirawas. Kalau upaya otomatis sudah banyak ya Mbak, banyak banget untuk upaya yang untuk memprioritaskan keluarga Genting ini. Yang pertama itu di Kabupaten Musirawas itu kita melakukan sosialisasi dari Januari bersama dengan pemerintah kabupaten, OPD, kecamatan, pemerintah desa, dan juga bersama BUMN, swasta, perusahaan, dan juga anggota DPR Musirawas ini. Terus kita membuat SK tim pengelola Genting. Dan selanjutnya kita melakukan KIE pada saat kegiatan mini lokakarya, sudah itu kegiatan Rakordas dan Rakorcam.
Terus selain itu tadi kan yang disebutkan tadi secara keseluruhan ya, secara umum yang dilakukan di Kabupaten Musirawas. Untuk spesifiknya, adakah upaya lain yang dilakukan? Kita kan sebagai penyuluh KB, kayak seperti Mbak berdua tuh, upaya yang dilakukan di kecamatan masing-masing deh. Apa yang sudah dilakukan atau yang sudah diintervensi gitu, yang ada di Kecamatan Muara Bliti misal atau Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut sebagai referensi dan contoh yang bisa di-share ke pemirsa yang ada di channel YouTube Bangga Kencana Murah. Salah satunya bentuk dukungan ya, kalau kita dari Kecamatan Muara Bliti sendiri itu merupakan apresiasi yang sangat besar bagi kita semua, dan yang memberikan dukungan itu yang sudah kita jalani dan sudah terbukti sekarang itu salah satu yang sudah menjadi OTA itu PLKB kita sendiri. Rata-rata sudah menjadi orang tua asuh dari sasaran genting itu sendiri. Ada juga dokter puskesmas, KUA, dan dari instansi lain juga ada yang ikut serta dalam berpartisipasi gerakan cegah stunting ini. Ada kendala-kendala yang berarti nggak, kendala sulit yang ditemukan? Kan kita gini ya, persepsinya kan ngajak orang untuk membantu tuh nggak semuanya itu bisa ya, walaupun dia mampu tapi nggak semuanya bisa. Ada nggak kendala yang berarti? Kalau cuman kendala sepele-sepele sih nggak jadi masalah ya. Kalau kendala yang berarti atau kita advokasi itu susah untuk masuknya, ngasih tahu ke calon OTA tadi, ada nggak kendala-kendala selama progres berjalan dari Januari sampai Agustus gitu? Alhamdulillah ya Mbak, untuk sampai di saat ini tidak ada kendala, tinggal bagaimana cara kita mengedukasi atau memberikan informasi baik kepada itu calon OTA maupun ke sasaran genting kita sendiri. Mantap deh pokoknya penyuluh KB-nya ya, melaksanakan sesuai 10 langkah PLKB. Ya kan, jadi pendekatannya tuh pokoknya intinya kalau ada slogan dalam menyuluh KB itu kita tuh nggak bosen-bosen ngamen ya Mbak ya. Betul. Jadi pokoknya ngomong nggak ada apa-apa, ngomong ini Pak, gini Pak, bantuan gini-gini. Sebisa mungkin berarti kita bisa merayu lah, dalam artian tanda kutip merayu target sasaran kota tersebut. Baik Mbak, untuk di Kabupaten Musirawas itu sendiri ya, siapa saja yang sudah berkontribusi menjadi orang tua asuh untuk program genting? Untuk sejauh ini ya, yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan genting yang ada di Kabupaten Musirawas, salah satunya yaitu Kepala OPD Kabupaten Musirawas dan jajarannya, Camat, Kepala Desa, ada juga dari Puskesmas, KUA, Polri, TNI, ada juga dari organisasi IBI, serta seluruh penyuluh KB yang ada di Kabupaten Musirawas dan DPRD juga Pertamina yang sudah ikut dan menjadi orang tua asuh dalam program genting. Jadi sudah banyak ya Mbak yang sudah berkontribusi untuk mengikuti program genting sebagai orang tua asuh. Nah, jadi misal kalau ada dari pemirsa channel YouTube Bangga Kencana Murah yang ingin ikut berpartisipasi menjadi orang tua asuh di program genting ini, bagaimana caranya Mbak? Salah satunya langsung berkoordinasi dengan penyuluh KB yang ada di lapangan atau di kecamatan wilayah masing-masing. Bisa juga melalui secara online. Oh, ada secara online ya Mbak? Ada. Kalau secara online itu bagaimana Mbak? Secara online itu dari Songket Limar yang ada di BKKBN Sumsel kita. Ya. Mengenai Songket Limar itu ya Mbak ya, Songket Limar itu sedekah online gerak kolektif peduli masyarakat Sriwijaya. Nah, Songket Limar ini kita dari provinsi bekerja sama dengan Basnas. Nah, di sini juga Songket Limar ini untuk infaknya itu untuk membantu misalnya anak berisiko stunting, terus untuk juga bisa untuk bantuan sanitasi, itu air bersih, bisa juga untuk rehab misalnya rumah yang tidak layak huni, serta bisa juga untuk bantuan modal untuk program UPPKA dan juga untuk ASI solidaritas lainnya. Nah, untuk Songket Limar ini bisa melalui transfer, e-wallet dan juga bisa kiris. Oh gitu.
Baik Mbak, sebagai penyuluh KB, adakah harapan dari Mbak berdua, Mbak Zalia dan Mbak Fauzia ini untuk program genting kita yang ada di Musirawas deh khususnya? Ya. Yang harapan kita ya, yang pertama itu semakin banyak masyarakat yang ikut atau berpartisipasi dalam program genting kita untuk memberikan bantuan baik itu nutrisi maupun non nutrisi kepada sasaran genting. Dan juga semoga sasaran anak asuh ini penerimanya itu tepat sasaran serta apa yang sudah diberikan itu sesuai dengan kebutuhan dan manfaat. Ayo ikut serta menjadi orang tua asuh. Oh baik, baik kalau bisa disimpulkan dari pembahasan kita pada hari ini mengenai genting itu berarti genting itu merupakan salah satu komponen penting dan menjadi salah satu program quick win untuk pencegahan stunting di Indonesia. Ya. Baik, sampai di sini mungkin perjumpaan kita hari ini sangat menarik yang kita bahas ya Mbak ya. Walaupun sedikit tapi berisilah. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemirsa channel YouTube Bangga Kencana Musirawas kedepannya dengan harapan angka stunting di Musirawas bisa turun, keluarga risiko juga bisa sedemikian seimbang antara keluarga risiko dan kasus stunting di Musirawas itu dengan harapan itu tadi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih Mbak Fauzia dan Mbak Zalia atas waktunya, atas sharing informasinya di channel YouTube Bangga Kencana Mura. Sehat-sehat, sehat semangat dan luar biasa. Semoga pekerjaan kita sebagai penyuluh KB walaupun berat ke depannya, tapi kita tetap enjoy dan tetap semangat dan tetap jaga kewarasan. Baik, demikian saya sebagai host. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. 1, 2,